Generasi milenial merupakan generasi yang hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi, juga kemajuan internet. Smartphone merupakan salah satu perkembangan teknologi yang menjadi media komunikasi dengan pengguna paling banyak. Fasilitas yang ada di dalam smartphone seperti sosial media, web browsing, dan juga fitur chatting membuat kita menjadi terhubung satu sama lain. Akibatnya, kita menjadi terus ingin tahu dan tidak ingin merasa tertinggal dengan hal-hal yang sedang terjadi. Karena akan muncul rasa gelisah dan juga ketakutan jika kita tertinggal. Rasa takut ini dikenal sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO merupakan perasaan takut juga gelisah yang terjadi jika seseorang merasa tertinggal saat orang lain melakukan dan merasakan hal yang lebih baik dibandingkan dirinya. Juga rasa takut akan ketinggalan dengan tren yang sedang berlangsung. FOMO adalah sindrom kecemasan sosial yang ditandai dengan keinginan untuk terus terhubung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain dan membuat orang ingin terus menggunakan sosial media. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Organisasi Profesi Psikologi Australia, kemungkinan terjadinya FOMO oleh remaja lebih besar dibandingkan oleh orang dewasa, dengan prevalensi remaja sebesar 50%, sedangkan orang dewasa sebesar 25%. Kejadian FOMO ini dapat dengan sangat mudah dilihat di kehidupan sehari-hari. Banyak kejadian FOMO yang terjadi, terutama di kalangan mahasiswa, seperti mengikuti tren berpakaian yang terus berubah, yang mengakibatkan kita merasa left out atau jadul jika tidak mengikuti tren berpakaian tersebut. Lalu mengikuti magang di company ternama, mengikuti organisasi atau kegiatan nasional maupun internasional untuk mempercantik tampilan CV. FOMO juga dapat muncul saat kita melihat teman atau kerabat kita pergi berlibur. Ketika mereka mencoba hal atau makanan baru, dan juga masih banyak lagi. Terdapat beberapa gejala jika seseorang mengalami FOMO. Di antaranya adalah selalu ingin menempel dengan smartphone-nya. Mereka merasa cemas dan gelisah berlebihan jika tidak mengecek sosial media dan juga tidak mengetahui berita terbaru. Mereka lebih mementingkan kehidupan virtualnya dan juga memiliki rasa ingin tahu berlebih akan status dan juga postingan orang lain. Mereka ingin selalu eksis dan merasa gelisah jika orang yang melihat postingannya hanya sedikit dan tidak mau kalah dengan pencapaian orang lain. Apabila terjadi secara terus-menerus, FOMO dapat memberikan banyak dampak negatif bagi orang yang mengalaminya. Dampak negatifnya seperti adanya masalah pada identitas diri, menjadi tidak percaya diri, sering merasa kesepian, kemudian mereka selalu menilai dirinya tidak mampu dan merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki. Mudah iri hati dan juga banyak dampak negatif lain yang dapat mempengaruhi fisik maupun psikis. Akan tetapi, rasa takut akan tertinggal ini dapat dikurangi atau bahkan diatasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah dengan merasa bersyukur dengan pencapaian diri dan juga apa yang dimiliki. Kita tidak boleh merasa iri dengan pencapaian orang lain. Yang kedua adalah dengan membatasi penggunaan sosial media yang merupakan pemicu dari FOMO ini. Ketiga, dengan meningkatkan sosialisasi di kehidupan nyata dan bukannya di sosial media. Kemudian, yang keempat adalah dengan menentukan prioritas hidup agar hidup menjadi lebih terarah dan tidak ikut-ikutan. Kelima adalah dengan mengubah pola pikir bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Dan yang terakhir yang dapat saya berikan adalah dengan menikmati momen yang sedang terjadi. Dengan melakukan beberapa hal yang saya sebutkan tadi, saya yakin rasa takut tersebut dapat perlahan berkurang dan hidup dapat menjadi lebih tenang dan juga bahagia. Ingat selalu ungkapan Steve Jobs bahwa waktu kita itu terbatas. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakannya untuk hidup seperti orang lain.